Oke, halo semuanya, kembali lagi di Forza Hanif dan kali ini kita mau bahas ini nih, Ceres E1. Iya, jadi Wuling Air-EV sekarang nggak sendirian. Mobil kutu sekarang ada lagi dari DVSK. Namanya Ceres sih, bukan DVSK. Jadi Ceres sama DVSK tuh sebenarnya masih sama, cuma nama brandnya beda. Mungkin kayak Toyota sama Lexus. Cuman kalau Lexus versi mobil mewahnya ya. Ya ini versi yang mobil kutunya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ke Wuling, itu kan harganya 200 jutaan ke atas ya. Mobil ini harganya 219 juta dan 189 juta rupiah. Jadi yang ini nih, nggak nyampe 200 juta, harga 189 juta dan menjadi mobil EV termurah untuk di Indonesia selama 3 hari. Karena tiba-tiba Wuling sana ya, dia ngeluncurin namanya Air-EV Lite dengan harga lebih murah 100 ribu. Jadi ini 129 juta, Air-EV yang Lite harganya 188,9. Tapi oke lah, buat kalian yang bosen sama Wuling Air-EV, udah banyak di jalan, pengen tampil beda, nah ini adalah pilihan yang menarik. Dan dia punya charger di bagian depan sama kayak Wuling Air-EV, terus pakai diputer segala ya. Katanya ini dia chargernya CCS2 ya. Gua nggak tahu karena mesti dicek lagi karena GBT yang punya Wuling Air-EV sama CCS2 itu bedanya cuma beda ukuran doang. Sebenarnya sama aja gitu loh. Bentuknya sama persis, cuma beda ukuran. Jadi makanya kalau kita beli Wuling Air-EV dapat adapternya. Yang ini katanya CCS ya. Dan bagian depannya dia lebih sederhana, lebih simpel dibandingkan dengan Wuling Air-EV. Di sini ada LED-nya, sama lampunya udah proyektor. Di sini ada LED lagi panjang. Katanya kalau misalkan jalan dia akan menyala. Kemudian di bawahnya sini dia kayak tempat buat udara gitu dan dia warnanya putih ya. Jadi beda sendiri, ini biru, ini putih. Bahkan secara warna menurut gue ini mirip banget sama warnanya Wuling Air-EV. Peleknya, nah dia bukan pelek kalian dikasih dop. Dia pelek beneran, pelek racing kalau kata orang-orang. Nah ini bannya dia pakai ban khusus EV ya, namanya Haida HD302 EVT. Dan ukurannya dia R13. Terus ke samping lagi, spionnya kelihatan tebal dan besar. Dia belakangnya seperti ini, belakangnya itu agak sedikit turun. Oke, ke belakang lagi, lampu belakangnya lucu ya. Dia kayak Renault Megane zaman dulu, cuma lebih pipih. Kalau Renault Megane kan lebih panjang ya. Nah, bagasinya oke, kita nggak bisa dibuka. Kayaknya kita ke mobil yang depan aja tuh, bagasinya pas banget udah kebuka. Bagasinya kalau kita buka, tombolnya ada di tengah ya. Terus, oke, dia lebih rapi sedikit dibanding dengan Wuling Air-EV loh. Coba lihat belakangnya sini ya, dikasih karpet juga. Tapi sama-sama nggak punya ban serep di bagian belakang. Terus kalau kita tegakin, ya sama sempitnya. Terus kursinya dia belum pakai kulit-kulitan ya, dia masih pakai fabric, tapi fabriknya bagus, gue suka, empuk. Sekarang kita ke bagian depannya, yuk. Yang ini dibuka. Kemudian ini yang tipe L ternyata dia ada roof rack di bagian atasnya, cuma ini manis saja ya, jadi nggak bisa dipakai buat bawa barang beneran. Oke, sekarang kita masuk ke depannya. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya ya. Wah, dia cukup solid ya. Dan interior tuh warnanya beda gitu loh. Warnanya tuh nggak warna apa nih? Biru, apa ungu? Menurut kalian apa warnanya? Gua nggak begitu expert soal warna soalnya. Nah, kita bisa lihat setirnya itu bentuknya lucu ya. Dan ini tuh dual tone ya. Tuh, lihat di sini warnanya biru muda, yang luarnya biru gelap. Ungu ya, ungu apa biru lah begitu pokoknya. Di sini tombol-tombolnya juga lucu, bahkan bagian tengahnya ini ada emas-emasnya, termasuk sampai ke bagian sini ada emas-emasnya. Sampai ke bagian sini ada emas-emasnya juga. Terus di sini dikasih kayu, nggak ada konturnya sih, pasti pegang sih rata-rata aja sih. Tapi kayunya itu kayak kayu beneran, gila kayunya bagus banget. Terus di bagian sini AC-nya kelihatan niat ya bentuknya ya. Sama untuk layarnya, dia nggak kayak Wuling Air-EV yang nyambung, dia tuh terpisah. Yang speedometer lebih mundur, yang infotainmentnya ada di bagian sini. Speakernya dia cuma ada di sini doang, nggak ada tempat buat tweeter. Jadi kalau kalian mau nambah upgrade audio, mesti ngebobok sedikit dulu buat nambahin tempat tweeter. Terus setirnya dia belum tilt dan teleskopik, sama dia masih ada push start stop engine buttonnya yang di sebelah kanan sini. Buat ngatur-ngatur AC, dia ada tombol-tombol shortcut yang ada di sini. Di sini ada tempat penyimpanan, sama ada USB-nya, sama ada hook buat bawa barang. Terus di sini ada cup holder. Kemudian di sini ada buat USB lagi ya. Cuma bukanya kok susah ya. Ya pokoknya begitulah. Di sini ada power window, sama di sini ada electronic parking brake-nya dengan auto hold. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan kecil sama ada cup holder. Oke, jadi depannya seperti itu ya.
nggak ada kaca juga, nggak ada auto dimming atau semacamnya. Nah, sebelum kita ke belakang, dia dapat ini. Wah, dapat armrest dong. Oke juga ya. Kemudian di bagian pintunya kita bisa lihat dia ada cup holder sama di sini ada kantung lagi. Terus kita bisa ke belakang. Cuma sayangnya untuk ke belakang dia belum one touch tumble ya. Jadi dia mesti dimajuin ke depan secara manual. Nah, di bagian belakang yang kurang lebih sama sih kayak Wuling REV ya. Ini buat kepalanya masih ada. Terus kalau kita mundurin lagi, oke. Kakinya juga nggak terlalu banyak sih. Ya wes, yuk, let's go. Sekarang kita ada di dalam Ceres, kita mau nyoba jalan. Dan ini kebetulan tipe yang short range ya, jadi cuma 180 kilo. Nah, kalau yang long range itu bisa kelihatan di sini ada layarnya, ya kan? Yang ini belum. Terus ininya nih masih belum pakai electronic parking brake ya, masih pakai rem tangan biasa. Kayaknya sekilas ya, dia bantingannya lebih keras dibandingkan dengan punya Wuling REV. Ya, agak cukup keras. Tadi gue udah muter sekali sebenarnya. Jadi ini putaran kita yang kedua. Dan performanya untuk tarikannya, menurut gue sih 11-12 ya, mirip-mirip ya. Ya, mobil listrik bawahnya kenceng. Tapi kalau udah di atas, udah mulai 70 udah mulai agak susah. Tapi pas keluar pertama kali 60 itu, sampai 60 tuh, tadi kata salesnya 0 ke 50 itu hanya dalam waktu 5 detik saja. Tapi ke atasnya udah mulai susah. Kita gas. Enak kayak mobil listrik ya. Di atas 50 udah mulai melambat. Iya. Tapi kalau dibanding Wuling REV ya, lebih mantep sih ininya sih, suspensinya sih pas lagi jalan kenceng ya. Cuma pas udah kena polis tidur, kena speed bump, agak lumayan berasa brak kayak gitu tuh keras gitu. Jadi memang dia mengorbankan kenyamanan untuk mendapatkan handling yang lebih baik dibandingkan dengan Wuling REV. Putar balik nih sekarang. Ya, mobil begini enak banget. Tadi X-Force di depan itu mesti mundur lagi, kalau ini aman, benar-benar aman. Ya, kita lewat speed bump lagi. Agak berasa ya dibanding Wuling REV ya. Cuma sebenarnya kalau disuruh milih, mendingan yang agak keras tapi lebih stabil kayak gini, atau yang lebih empuk tapi handlingnya nggak sebagus yang ini. Gue sih lebih pilih yang empuk sih, karena nggak kepake juga. Kita nggak nyari fun to drive di mobil beginian sih. Kita cuma nyari mobil yang enak, nyaman, dan gampang buat dipakai poin A, poin B. Tapi harganya murah, 180 juta. Jadi dengan beda range 20 kilo doang dengan Wuling REV ya, menurut gue ini sih lumayan deal breaker ya. Dan kelihatannya itu beda gitu. Agak lumayan sih. Shocknya agak lumayan keras. Padahal cuma pakai putar-putar gini ya. Tapi sebenarnya real test drive itu bukan di sini. Jadi mau bagaimanapun kita harus bikin video yang lebih lengkap lagi buat ngerasain impresi sesungguhnya dari mobil ini sih. Ini cuma pelan-pelan aja soalnya. Nah tuh lihat tuh, depan masuk air ya kita ya. Jadi mobil EV itu boleh dimasukin ke air di sini. Twing. Coba. Jas. Wah. Tadi digas, bannya spinning, jas kemana-mana mobil. Aduh. Sama kursinya dia menurut gua juga masih kurang nyaman ya. Jadi tetap kurang lebih impresi 11-12 sama Wuling REV. Even kuncinya pun juga sama persis sama Wuling REV. Tuh. Cuma bedanya nggak ada lekukan di tengahnya, tapi ininya tuh sama persis. Kayaknya satu vendor. Terus juga di sini ada logo. Logonya tuh titik-titik banyak ya. Mungkin ini logo Meses kali ya. Ceres. Iya. So far kayak gitu sih rasa mobilnya ya. Jadi kurang lebih dia sama kayak Wuling REV, cuma suspensinya lebih keras aja. Jadi itu kurang lebih rasanya berkendara dari Ceres Iwan ini. Dia sedikit lebih keras dibandingkan dengan Wuling REV, dan ada beberapa plus minus sih. Cuman kalau misalkan dihadir dengan range 300 km, itu pasti lebih top lagi. Saya Ridwan Hanif, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagaimana pendapat kalian soal Wuling REV lagi? Soal Ceres Iwan ini, segera komen di bawah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.